Allah mendesain perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai prototipe untuk masalah-masalah problematika manusia sampai hari kiamat. Sehingga bagaimana dibuat rangkaian kehidupan Nabi, sehingga apa yang kita perlukan ada dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika berbicara tentang sebagai kepala negara, yang ini lihat bagaimana kondisi negara Islam sampai dijelaskan secara detail dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, bagaimana ketika kaum muslimin diintimidasi, dibunuh. Apa yang Nabi lakukan ada pembahasannya. Terus bagaimana hijrah ke negara lain yang ternyata lebih baik meskipun negara kafir. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk berhijrah ke mana? Ke negeri Habasyah. Ini dalam kondisi kaum muslim lemah. Kemudian ketika berpindah ke kota Nabi, Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi dari suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Di situ juga ada komunitas orang musyrikin. Ternyata Rasulullah SAW bernegara, bertetangga dengan orang-orang non-muslim. Maka dibuatlah namanya Piagam Madinah, Wafiqatul Madinah. Bagaimana aturan kenegaraan antara orang-orang berbeda agama dalam satu negara dalam bela negara, ada aturan-aturannya. Kemudian bagaimana terjadi pengkhianatan, mulai dari Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir, kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian bagaimana pengkhianatan Bani Quraidah ketika berkhianat, ketika kaum muslimin sedang dikepung oleh 10.000 pasukan dalam perang Ahzab sehingga mereka harus dibunuh. Kenapa ini Bani Qainuqa, Bani Nadir diusir, kok Bani Quraidah dibunuh? Dibahas oleh para ulama. Ini bagaimana hubungan negara Islam dengan negara non-muslim. Dalam posisi negara Islam dalam kondisi lemah, dalam posisi perang, maka ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang apa? Khandaq. Kemudian juga ternyata ada hubungan kenegaraan dengan namanya perdamaian, ada namanya perjanjian Al-Hudaybiyah, perdamaian antara kaum muslimin dengan negara kafir. Ada juga hubungan. Kemudian juga ada koalisi ketika terjadi perjanjian ketika Fatu Makkah, bukan Fatu Makkah, ketika perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan Quraisy. Ketika itu ada dua suku musyrik yang bertengkar. Yang satu namanya kabilah Khuza'ah, yang satu namanya kabilah Banu Bakar. Mereka ini sama-sama musyrik dan mereka bertengkar. Ketika kaum muslimin berdamai dengan Quraisy, maka Khuza'ah yang musyrik berkoalisi sama kaum muslimin. Banu Bakar yang musyrik berkoalisi sama apa? Quraisy. Ternyata dalam Islam juga ada koalisi antara negara muslim dengan negara kafir. Ada dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Bani Bakar berkhianat. Pada 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka membunuh Bani Khuza'ah. Ada orang Khuza'ah dibunuh. Koalisinya kaum muslimin. Maka Khuza'ah lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi Fatu Makkah. Rasulullah membela koalisinya. Kemudian menyerang apa? Kota Mekah. Ini semua ada aturannya. Demikian juga ada aturan Rasulullah SAW memaafkan. Musuh sudah ditangkap, dimaafkan. Untuk urusan kenegaraan saja, detail. Yang menunjukkan bahwasanya hubungan negara Islam dengan negara non-muslim bukan perang selalu, tidak harus perang. Terkadang perang, terkadang mengalah, terkadang berdamai, terkadang berkoalisi. Sirah Nabi lengkap. Dan ini diantara mukjizat sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara tentang masalah keluarga, lengkap nggak? Nabi masalah keluarga lengkap. Nabi pernah istri cuma 1, pernah. Nabi pernah apa? Berpoligami, dan dia praktisi terbaik dalam poligami. Kemudian Nabi istrinya pernah marah-marah, Nabi pernah meninggalkan mereka, Nabi pernah mencerai. Banyak kejadian-kejadian yang kita bisa mengambil pelajaran, oh beginilah rumah tangga yang terbaik. Maka di antara mukjizat maknawi milik Nabi SAW, mukjizat sirahnya. Maka kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, fa innahu man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisidqin, siapa yang baca sirah Nabi dengan benar, maka dia harus masuk Islam. Harusnya dia akan masuk apa? Islam. Dia akan pasti membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.